Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Malam ini seharusnya kita berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan rutinitas malam Kamis lagi, berupa khotmil Quran, dilanjutkan dengan diskusi agama dan diakhiri dengan istighosah. Tapi Allah berkehendak lain, karena situasi yang belum kondusif, maka malam ini kita tidak lakukan itu secara bersama-sama, tetapi kita lakukan bersama santri saja. Maka sebagai pesan agar tidak taktil, tidak mengosongkan kegiatan ini, saya merasa perlu menyampaikan satu kalimat, dua kalimat kepada para jamaah malam Kamis lagi, khususnya hari ini berkaitan erat dengan apa yang menjadi musibah berjamaah apa yang berhubungan dengan pandemi virus corona ini atau wabah yang sedang melanda dunia dan akhir-akhir ini sangat mengganggu kegiatan ibadah dan rutinitas kita. Maka bagaimana para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita mengenai corona ini? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Ini sabda Rasulullah. Tetapi di sisi yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, firra minal mazdum, firaraka minal asad. Larilah kalian dari orang yang kena lepra seperti kalian lari dari macan. Maka dua hadis ini jika difahami sekilas terjadi kontradiksi. Satu hadis mengatakan larilah dari orang yang kena lepra, tetapi di sisi yang lain Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Maka timbul pertanyaan, sesungguhnya Islam ini mengakui tidak adanya penyakit menular? Maka untuk menjawab ini saya akan mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Dan engkau tidak melempar wahai Muhammad ketika engkau melempar, karena sesungguhnya Allah lah zat yang melempar. Maka di sini satu ayat mengatakan wa ma ramaita, dan kamu tidak melempar. Tapi setelah itu dikatakan idz ramaita, ketika kamu melempar. Maka sesungguhnya di saat itu kamu melempar atau tidak melempar. Seakan-akan ayat ini kontradiksi. Tetapi ini satu ayat, satu baris bahkan, maka maknanya oleh para ulama dimaknai wa ma ramaita, dan engkau sesungguhnya tidak melempar pada hakikatnya, idz ramaita, ketika kamu melempar di dalam wujud ikhtiar, walakinnallaha rama, tetapi Allah lah Subhanahu wa taala yang melemparnya. Maka artinya apa hubungan ayat ini dengan virus, dengan penyakit menular? Itu artinya tidak ada penyakit menular dalam Islam. Itu artinya tidak ada penyakit menular yang sesungguhnya. Tetapi apabila ada penyakit yang menular, sesungguhnya zat yang menularkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah itikad dalam hati kita, yang artinya ketika kita tahu bahwa tidak ada yang mengirim penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Allah memberikanmu sesuatu yang mudarat, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia. Maka artinya bagaimana? Kita jangan terlalu takut dengan virus corona ini, karena sesungguhnya yang menggerakkan virus ini juga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diterangkan, yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Jami'us Shaghir, man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan ditakuti oleh seluruh makhluk. Sebaliknya, dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, akhafahu kullu syai', Allah akan meletakkan di hatinya rasa takut kepada siapapun. Maka kita pilih, kita jangan terlalu panik dan takut berlebihan dalam corona ini. Yang kedua, kita menanggapi corona ini harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis yang masyhur. Semua orang tahu bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, barang siapa satu daerah terkena wabah penyakit atau taun, maka orang yang berada di dalamnya jangan keluar. Sebaliknya, seseorang jangan mendatangi suatu tempat dan di sana ada wabah corona. Ini hadis masyhur. Ini hadis taun yang masyhur. Bahkan hikayat diterangkan bagaimana Sayyidina Umar di saat melakukan ekspansi ketika ekspansi perluasan wilayah Islam, dakwah Islamiyah, maka Sayyidina Umar ini melakukan ekspansi ke daerah Syam. Saat itu di Syam terjadi wabah taun yang luar biasa, banyak korban yang mati. Maka ada sahabat kembali mengatakan, "Ya Umar, kami kembali." "Mengapa engkau kembali?" Kata Sayyidina Umar. Sahabat mengatakan, "Di sana banyak penyakit yang mewabah ke seluruh kota." Maka Sayyidina Umar bermusyawarah, bagaimana teman-temanku ini di Syam banyak penyakit. Ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Umar, kita lanjut, tawakkalna ala Allah, bismillah." Tetapi ada seorang sahabat yang berusul, "Wahai Umar, saya bisa saja mati dan tidak ada masalah. Tapi rombongan kita ini adalah pembesar-pembesar sahabat. Dalam bahasa singkatnya mungkin, pasukan kita ini bukan kopral tapi jenderal-jenderal. Saya bagaimana agama ini apabila jenderal-jenderalnya wafat?" Maka ijtihadlah Sayyidina Umar, istikharah kepada Allah, dan beliau memutuskan untuk kembali pulang ke Madinatul Munawwarah. Maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Umar, kenapa engkau lari dari takdir?" Maka Sayyidina Umar beliau menjawab, "Aku lari dari satu takdir menuju takdir yang lebih baik." Ini asar di Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka kita menghadapi virus ini tetap dengan iman, tetapi jangan lupa ikhtiar. Lakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam hal ini, konteks kita sekarang ikuti arahan dari tim ahlinya, pemerintah, tim dokter dan sebagainya. Bagaimana kita lakukan social distancing dan semacamnya, bagaimana sebagai bagian dari usaha kita. Mengapa? Karena ketika Nabi Ayub radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ini terkena penyakit, maka Nabi Ayub itu mengatakan, "Anni massaniya syaitanu minus biu wa adab." Massaniya syaitan, kata Nabi Ayub, sesungguhnya aku oleh setan diberi masyaqqat dan azab, diberi penyakit dan azab. Maka penyakit yang menimpa Nabi Ayub, oleh Nabi Ayub dikatakan adalah pekerjaan setan. Kita tahu setan adalah musuh kita. Inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Firman Allah, sesungguhnya setan itu musuh kalian, maka jadikanlah musuh. Maka begitu juga corona. Karena corona ini dari setan, kita anggap setan yang mengganggu ibadah kita, maka kita musuhi corona dengan melakukan petunjuk-petunjuk ikhtiar dan kasab yang benar. Dan yang terakhir yang paling penting menghadapi corona ini adalah bagaimana kita banyak ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj misalnya, Rasulullah berangkat dari Mekah, pertama diuji adalah dengan datangnya jin ifrit di belakang Rasulullah dan Jibril. Maka jin ifrit itu dengan obor yang besar, dia mengejar-ngejar Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Mahadha ya Jibril?" "Apa ini Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Ini jin ifrit ya Rasulullah, ratunya jin." Maka di saat itu apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah mengajak jin itu berkelahi karena Rasulullah bersama, karena Rasulullah adalah paling mulianya makhluk dan Jibril adalah paling mulianya malaikat? Apakah Rasulullah mengajak melawan jin ifrit? Ternyata tidak. Rasulullah yang dilakukan Rasulullah adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dituntun dan ditalkin oleh Jibril, Rasulullah membaca doa, "A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barru wala fajir min kulli ma yanzilu minas sama min syarri ma yanzilu minas sama wa ma ya'uddu fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma wa min fitanil laili wan nahar
wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Singkatnya, Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejelekan yang berada di langit dan bumi dan ditalkin malaikat Jibril. Alhamdulillah, dengan permohonan Rasulullah maka jin itu hancur lebur, matilah apinya dan hanguslah jin ifrit itu. Maka ini yang dilakukan Rasulullah harus kita lakukan. Jin ifrit adalah setan tertinggi. Hari ini kita diuji dengan setan kecil corona. Insya Allah dengan mohon perlindungan kepada Allah, maka kita insya Allah akan disegerakan selesai wabah penyakit ini. Sebagai perbandingan, misalnya tahun 1900-an Indonesia ini kena kolera, penyakit wabah yang luar biasa. Maka di saat itu surau-surau dan masjid-masjid semuanya ini mensuarakan. Bagaimana? Masjid-masjid usia yang hampir 40 tahun seperti saya pasti tahu bacaannya. La ilaha illallah amanum minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'nun bit ta'un dan seterusnya. Maka alhamdulillah dengan kerja luar biasa dari para tenaga medis, sosialisasi dari pemerintah, ada edukasi bagaimana menjaga kebersihan, alhamdulillah wabah saat itu bersih dan hilang dari Indonesia. Tapi jangan lupa, di balik ikhtiar tenaga medis dan pemerintah, di sana ada surau-surau dan musola-musola yang menggema menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini harus banyak kita lakukan. Mari kita ashku bathi wa huzni ilallah. Laporkan masalah ini, kita laporkan bersama-sama kepada Allah di surau, di kampung, dan yang terpenting dalam sajadah dan munajat kita masing-masing. Maka insya Allah dengan 3 hal ini: 1, jaga itikat kita yang benar di dalam menghadapi virus. Jangan takut, ada Allah di balik itu semua. Dan yang kedua, anggaplah virus ini adalah setan, musuh yang harus kita lawan. Corona adalah lawan kita. Jagalah dengan ikhtiar, social distancing, kemudian dan sebagainya. Dan yang ketiga, lakukan permohonan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada para tenaga medis yang gugur sebagai syahid, kami hanya bisa mendoakan perjuangan Anda akan Allah nilai, tidak ada yang terlewatkan, insyaallah akan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita masing-masing, mari lakukan 3 hal ini. Semoga Allah segera hilangkan wabah dari Indonesia tercinta. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.